Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Riki Rahmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bulungan. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Gunung. Saya dibimbing oleh fasilitator, yaitu Bapak Martinus Arwan, MPD, kemudian mengajar praktik Ibu Sarina, SPD. Kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Tugas ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Adapun peristiwa yang terjadi, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, merupakan acuan bagi pendidik dalam memahami tujuan pendidikan yang menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, pendidikan sejatinya harus berorientasi dan berpihak pada murid atau yang biasa disebut dengan menghamba. Dan yang ketiga, memahami trilogi pendidikan, Ing Arso Suntuludo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Dan menggali dan menganalisis nilai dan peran yang ada pada diri sebagai calon guru penggerak. Peristiwa lainnya, yaitu momen yang menantang bagi saya ialah ketika melakukan penerapan atau aksi nyata dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, saya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang ada di LMS dengan batas waktu tertentu, serta berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak, dan terkadang di saat-saat tertentu terjadi kendala pada perangkat dan jaringan, sehingga harus sabar dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu ternyata dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bila kita kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, sangat erat sekali, karena kelima nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif harus ada dan eksis dalam diri guru atau pendidik sebagai fasilitator dalam menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu, peran guru penggerak sangat sentral sekali, khususnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang harus berpusat kepada peserta didik. Peran ini sejalan dengan nilai yang dimiliki, sehingga benar-benar bisa memaksimalkan potensi dan kemampuan peserta didik. Perasaan yang saya rasakan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti orang yang berdosa atas khilaf saya karena pembelajaran yang dulu saya lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu saya merasa tergerak untuk berubah dalam memperbaiki pembelajaran ke depannya. Dan saya merasa termotivasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Dan saya merasa bahagia karena diberi kesempatan untuk belajar bersama melalui program guru penggerak. Pembelajaran yang saya dapatkan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dengan guru menjelaskan murid yang duduk diam dan mendengarkan akan paham terhadap materi yang disampaikan. Lalu, saya juga berpikir bahwa dengan tercapainya nilai pengetahuan kognitif, maka tercapailah tujuan dan target pendidikan. Dan saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah baik, sehingga saya jarang melakukan refleksi. Dan saya juga berpikir bahwa meningkatkan mutu pendidikan hanya tanggung jawab sekolah saja. Ternyata itu semua tidak benar. Setelah saya berpikir bahwa saya harus mampu dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, berbagi ilmu untuk rekan guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Adapun penerapan, yaitu rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah
menerapkan sistem Among pada diri, yaitu Ingarso Sumtuludo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani, agar pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian berinisiatif untuk bergerak meningkatkan kompetensi dan memotivasi diri dalam mengikuti pelatihan atau webinar secara mandiri. Selanjutnya, menciptakan kreasi baru dalam berkarya dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan komunitas praktisi dan berbagai pihak. Lalu berpikir terbuka dan melakukan introspeksi diri. Demikian paparan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya menyampaikan sebuah pesan, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, sampai jumpa, terima kasih, salam dan bahagia.